Sutra teratai yang menakjubkan. Bab ke-7, Perumpamaan Kota Gaib. Xunfa Xiang Sutra Teratai, episode 1045. Melenyapkan 12 nidana dan merealisasikan kebahagiaan dari nirvana. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Akar indera, objek indera, dan kesadaran indera berpadu. Dikarenakan adanya agregat dari bentuk-bentuk pikiran, samskara, skanda. Buddha membabarkan ajaran 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Kita seharusnya sering mengucapkan kata-kata ini, mengingatkan semua orang. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran-pikiran terus bermunculan, satu-satu muncul, kemudian satu demi satu pikiran berlalu. Sebenarnya, sebersit niat pikiran apa yang dipikirkan? Apakah pikiran yang bajik? Apakah pikiran yang jahat? Apakah bermanfaat untuk orang banyak? Atau untuk kepentingan sendiri? Niat pikiran ini dalam kehidupan kita sehari-hari naik turun. Pada akhirnya, berapa banyak perubahan pikiran yang dilalui dalam sehari? Makhluk awam. Kebanyakan pikiran berada dalam kebodohan. Ini karena kita adalah makhluk awam. Banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak jelas, tidak paham. Ini semua disebut kebodohan batin. Karena kebodohan batin sehingga tidak mengerti berhubungan dengan kondisi dunia luar, mengikuti faktor-faktor kondisi eksternal, membangkitkan gejolak pikiran kita. Ketika melihat sesuatu yang indah, kita menginginkannya. Ketamakan muncul, saya ingin sehingga saya akan membelinya. Saya membutuhkan sehingga saya menghabiskan uang untuk mendapatkannya. Sebenarnya, berapa banyak barang yang kita inginkan di kehidupan? Yang dibutuhkan ada berapa banyak? Apakah sangat perlu dan merupakan kebutuhan? Inilah yang perlu kita perjelas. Pemikiran kita perlu disaring kembali. Perjelas situasi dunia luar yang kita hadapi, yang ingin didapatkan. Apakah benar-benar kebutuhan kita? Atau hanya berdasarkan perlu saja? Atau hanya sekedar ingin saja? Seringkali melihat banyak orang membeli barang ketika menginginkannya saja, tetapi seringkali tidak dipergunakan. Ini adalah keserakahan. Membeli barang tidak menggunakannya adalah serakah, bukan keperluan, bukan kebutuhan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan banyak barang yang tidak diperlukan. Ini adalah kebodohan batin kita. Di dalam batin kita, setiap saat terdapat momen itu. Sebersit niat pikiran akan mendatangkan banyak hal dan kemudian disimpan dalam batin. Ini juga sama dinamakan kebodohan batin. Oleh sebab itu, dikatakan sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Mengapa harus saling perhitungan? Juga karena perhitungan telah menjalin jodoh tidak baik dengan orang lain. Mengapa harus marah? Hal yang begitu sederhana karena perhitungan dan marah. Maka kita melakukan beberapa hal yang sungguh-sungguh sangat buruk terhadap orang lain dan juga mencelakai diri sendiri. Ini berasal dari sebersit pikiran. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Karena kondisi luar yang mempengaruhi kita selama berhari-hari, saya telah membahas tentang 12 nidana. Dari sebersit pikiran ketidaktahuan memunculkan tindakan.
Ini menimbulkan nama dan bentuk 6 indera dan terjadi sentuhan. Sentuhan menimbulkan perasaan. Perasaan menimbulkan nafsu keinginan. Nafsu keinginan menimbulkan proses penjelmaan. Proses penjelmaan apa? Proses penjelmaan dari banyak kekuatan karma yang membuat kita dalam kelahiran dan kematian di kehidupan ini. Kembali menciptakan, kembali mereproduksi, sangat banyak ketidaktahuan dan kekuatan karma ini semua berada di dalam kondisi 6 tanda kasar. Saat kondisi muncul, perasaan kita, apakah itu keinginan atau tidak? Apakah itu keserakahan? Apakah itu kebencian? Semuanya berada dalam ketidaktahuan dan niat pikiran yang bodoh. Dengan demikian, kita ditarik oleh semua sebab dan kondisi ini, sehingga kita terus-menerus ditarik oleh sebab dan kondisi. 6 tanda kasar terus-menerus bertumbuh dan meningkat. 6 tanda kasar adalah sebuah wujud yang sangat kasar. Melihat kamu, seharusnya kamu tidak bahagia. Bagaimana kamu tahu? Saya tahu dari raut wajahmu. Ini adalah tanda kasar, karena dalam hati Anda ada merasa tidak bahagia. Tidak bahagia, pastinya ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Hal ini pasti tidak terlepas dari fenomena, orang, masalah, benda, dan wujud. Di tengah hal-hal ini, menyebabkan Anda menjadi tidak bahagia. Ini adalah fenomena yang sangat kasar, bukan yang sangat halus. Tetapi sesuatu yang sangat kasar, ini demikian terus diperbanyak dan diakumulasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga disebut dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar, akar indera, objek indera, dan kesadaran indera berpadu. Akar indera, objek indera, dan kesadaran pikiran kita berpadu. Benda materi yang dilihat oleh akar indera mata kita, saya tidak ingin ini, saya ingin membuangnya. Lihatlah, begitu banyak sampah. Bukankah semua ini adalah yang tidak diinginkan dan dibuang orang? Mengapa ada begitu banyak barang yang dibuang orang? Di awal saat dia menginginkan benda-benda ini dibeli dengan uang. Demi membeli benda-benda ini, tidak tahu sudah menghabiskan berapa banyak pemikiran. Menghabiskan berapa banyak uang untuk membelinya. Sekarang semua ini telah menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Ini adalah akar indera, objek indera, dan kesadaran indera kita berpadu. Akar indera mata bersentuhan dengan objek indera di luar, sehingga menimbulkan nafsu keinginan dan niat keserakahan. Demikian memikat kita untuk membelinya. Setelah benda ini menjadi usang, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak mau lagi. Ini adalah kesadaran pikiran kita yang membeda-bedakan. Jadi, dikarenakan adanya agregat dari bentuk-bentuk pikiran, samskara, skanda. Bentuk-bentuk karma adalah waktu telah berlalu. Sudah ketinggalan zaman, terus-menerus menukar yang lama dengan yang baru. Seperti ini. Demikian terakumulasi. Sekarang menjadi sangat banyak sampah. Kita juga sering melihat insan suci sering mengunjungi orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka, yang miskin, yang sakit, yang lansia. Dalam rumah menimbun barang rusak dan kotor, yang jumlahnya tidak terhingga, menjadikan sampah sebagai tempat berkemah. Ada berapa banyak situasi seperti ini? Di organisasi kita yang besar ini, sekelompok bodhisattva bersumbangsi tanpa henti, demi orang-orang yang menderita ini, demi lingkungan yang kotor ini, membersihkan dan menyapu. Dapat dilihat orang-orang yang menerima bantuan seperti membersihkan dan menyapu ini. Orang-orang ini di kehidupan masa lalunya juga berada di ketidaktahuan 3 tanda halus, terus-menerus menciptakan karma, terus-menerus mengakumulasi seperti ini. Dengan penampilan kasar, mereka menciptakan karma. Di dalam pikiran yang halus itu menghasilkan ketidaktahuan, sebersih pikiran bodoh. Pikiran yang halus terus-menerus menciptakan dengan kondisi luar sebagai pendukung. Fenomena dari 6 tanda kasar,
tiada henti terus menciptakan karma. Waktu berlalu dengan demikian, melalui waktu yang sangat panjang. Tubuh menua dan menjadi sakit. Semua karma yang diciptakan sudah terakumulasi sampai akhir kehidupan ini. Bagaimana dengan jodoh yang dijalin di masa lalu? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan teman dekatnya? Terpencar sampai habis. Sekarang menjadi tua dan tidak dapat bergabung kepada siapapun. Sakit, menderita, dan cacat. Siapakah yang dapat menolongnya? Bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Inilah tujuan Sang Buddha datang ke dunia, yang terus ingin membuka dan menunjukkan bagi kita. Batin setiap orang dari kita, sebersih niat batin. Kondisi di luar dan niat batin kita ini saling terbelit tidak jelas. Membuat kita diliputi kebodohan batin. Membuat kita tidak dapat memahami prinsip kebenaran. Maka Sang Buddha membabarkan Dharma tentang 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Sejak dari awal mencapai pencerahan, Dharma yang dibabarkan kepada para makhluk dimulai dengan penderitaan. Terus sampai kita dapat memahami bagaimana kita datang dan pergi, lahir dan mati dalam kehidupan ini. Benih apa yang telah kita ciptakan, balasan seperti apa yang akan kita terima di dalam 12 nidana. Dibabarkan dengan sangat jelas. Awalnya menjelaskan kepada kita dengan 4 kebenaran mulia, lalu dengan 12 nidana. Membuat kita semakin memahami benih sebab dari sebuah kehidupan. Namun, kita ini bodoh dan lamban. Walaupun sedang dalam pelatihan diri, juga tidak mampu menghayatinya. Ini seperti di masa lalu ada seorang guru Zen yang melatih praktik keras di atas gunung. Beliau mempunyai seorang murid, seorang Sramanera, mulai mengikuti sang guru. Setiap hari harus keluar untuk meminta sedekah. Sramanera yang masih muda ini, demikian setiap hari mengikuti gurunya. Suatu hari saat mau pulang, tugas meminta sedekah juga sudah selesai. Barang-barang yang diberikan oleh para dermawan dipikul oleh Sramanera di atas pundaknya. Guru dan murid berjalan beriringan depan dan belakang. Terlihat ada seorang nenek tua yang terbaring di atas tanah. Ini adalah nenek yang sehari-hari mengemis untuk hidupnya. Seorang pengemis sekarang sedang sakit, tidak mampu berjalan lagi, hanya bisa duduk atau terbaring. Untuk bangun saja tampaknya sangat sulit, juga kelihatannya perut sangat lapar. Guru ini berkata kepada muridnya yang masih muda tersebut, "Mari, barang-barang makanan yang barusan didermakan orang, segera bagikan sebagian kepada nenek tua ini." Samanera ini tidak rela untuk berbagi. Ini sangat sulit turun dari atas gunung. Setiap hari seperti ini melakukan pindah patah. Tidak mudah barang-barang yang dibawa sampai ke atas gunung. Sekarang dengan sangat mudahnya, kita harus membagikan sebagian kepadanya. Mengapa? Ini adalah Sramanera muda balik bertanya kepada gurunya seperti ini. Mengapa barang-barang yang kita dapatkan dengan susah payah dan tidak mudah harus kita bagi untuk orang yang tidak ada hubungan dengan kita? Mengapa? Guru tua ini berkata kepadanya, kelahiran dan kematian, pahala dan kebajikan ada dalam sebersih niat pikiran. Kamu jangan banyak bertanya, segera bagikan sebagian kepada nenek tua. Sramanera ini kemudian menjawab, sembari membagi barang, hendak dipilah keluar. Di satu sisi sembari menjawab gurunya, menciptakan pahala kebajikan saya tahu, namun sekarang kita sangat susah. Ini adalah saat kita sangat membutuhkan. Tunggu kelak saya sudah dewasa, tunggu sampai saya sudah mampu. Saya selesaikan apa yang ingin saya kerjakan, baru kita bahas lagi tentang berbuat kebajikan. Walaupun mengomel seperti ini, namun dia tetap mendengar kata-kata gurunya. Memilah barang-barang tersebut, sebagian diberikan kepada nenek tua. Gurunya yang tua berkata kepadanya, harus dengan hati yang tulus. Namun muridnya yang muda tersebut, dia masih menjawab seperti ini, tulus memupuk pahala kebajikan. Juga harus tunggu sampai saat saya memiliki kekuatan. Gurunya diam saja dan terus berjalan ke depan sejak saat itu. Kemudian sehari-hari,
Mereka naik dan turun gunung hingga berlalu sekian banyak tahun. Kesehatan guru menjadi semakin buruk, sedangkan murid muda dari vihara ini menjadi semakin dewasa, memiliki tubuh yang kuat. Tahu bahwa saya seharusnya baik-baik merenovasi biara ini agar bisa membangun biara yang sangat besar di masa depan dapat dipadati oleh umat. Dengan demikian, saya tidak perlu khawatir lagi. Guru tua tidak bertenaga untuk berbicara lagi, meskipun guru sering berkata kepadanya, perlu melakukan jasa kebajikan. Tetapi murid ini selalu menjawab, tunggu sampai saya memiliki lebih banyak kekuatan. Jadi waktu terus berjalan seperti ini, dan biara itu dibangun menjadi semakin besar, sampai dengan guru tua mendekati nafas terakhirnya sebelum gurunya akan wafat. Dengan tangan dia yang tidak bertenaga, mengambil sebuah sutra dan memberikannya kepada muridnya. Murid menerima sutra ini, guru tua ini membuka mulutnya sedikit untuk berbicara, namun tidak bertenaga untuk berbicara. Murid menerima sutra ini, lalu meletakkannya di samping. Guru tua juga tidak bertenaga untuk berbicara lagi. Gurunya menelan nafas terakhirnya, lalu meninggal dunia. Setelah itu, murid yang muda dan kuat ini menerima posisi ini. Kepala vihara ini adalah murid ini. Sekarang telah menjadi kepala pengurus vihara ini yang ingin dia kembangkan vihara ini setelah vihara selesai dibangun. Beberapa tahun kemudian dipadati oleh umat. Kemudian dia membeli lahan yang banyak. Semua lahan di sekelilingnya dibeli semua. Waktu terus berlalu seperti ini, kepala vihara yang muda dan kuat ini menjadi tua dan sakit. Ketika itu dia tiba-tiba terpikir, sebelum master saya meninggal, berikan sebuah buku sutra kepada saya. Saya sampai sekarang pun belum membacanya. Sebenarnya dalam buku ini ada ajaran apa? Dia kemudian mengambil buku itu, mulai membuka halaman pertama. Masternya menulis yaitu, membantu orang satu kali lebih unggul daripada melafal sutra selama 10 tahun. Artinya, jika kamu dapat membantu orang lain, pahalanya lebih besar daripada kamu melafalkan sutra selama 10 tahun. Harus tulus, bersumbangsih dengan hati yang tulus. Hatimu selalu berniat yang tulus. Setiap saat ada niat untuk membantu orang lain, pahala ini lebih besar daripada kamu melafalkan sutra pada saat itu. Kepala vihara ini yang sudah mulai berumur, penyakit juga telah memasuki diri. Saya di saat ini, saya harus berbuat kebajikan apa? Kata-kata yang dulu diucapkan oleh guru, pahala samsara dalam sebersit niat pikiran. Ternyata yang ingin dijelaskan kepada saya adalah nafas terakhir guru. Kalimat inilah yang ingin dikatakan kepada saya. Menolong orang lain. Dengan hati yang tulus menolong orang satu kali dengan melafalkan sutra selama 10 tahun. Pahala lebih besar. Melatih diri tidak lain adalah setiap saat harus menyimpan niat baik. Niat yang tulus. Niat untuk menolong orang. Penderitaan dalam kehidupan manusia sangatlah banyak. Adalah demikian dengan kegelapan batin melewati sepanjang hidup. Ini adalah kehidupan kita. Bukankah demikian? Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung, di tengah fenomena manusia, masalah dan benda. Demikian berusaha keras melewati hari. Berusaha keras menciptakan kegelapan batin. Melipat gandakan noda batin, akar, dan objek. Kondisi luar demikian berpadu. Waktu demikian tengah dilewati. Kekuatan karma, kegelapan batin demikian berakumulasi. Dikarenakan adanya agregat bentuk-bentuk pikiran, samskara skanda. Agregat adalah akumulasi. Demikian terus mengakumulasi karma yang kita ciptakan. Pada akhirnya, prinsip kebenaran yang harus dipahami adalah 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Dharma yang demikian sederhana ini berada di samping kita. Akan tetapi kita tidak dapat memahami, harus bersungguh hati. Belakang ini, 12 nidana apakah sudah selesai dibabarkan? Masih belum naskah sutra sebelumnya. Ketika kebodohan batin lenyap, bentuk-bentuk karma lenyap pula. Ketika bentuk-bentuk karma lenyap, kesadaran lenyap pula. Ketika kesadaran lenyap,
batin jasmani lenyap pula. Ketika batin jasmani lenyap, 6 landasan indera lenyap pula. Ketika 6 landasan indera lenyap, sentuhan lenyap pula. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. 12 nidana ini selalu bermula dari sebesit kebodohan batin. Selalu berada dalam agregat bentuk-bentuk pikiran kita, terakumulasi dari kehidupan sebelumnya, terakumulasi sampai membawa kita pada balasan karma lingkungan di kehidupan kita sekarang. Dengan jalinan jodoh, proses penjelmaan orang tua kita, terlahir di keluarga tertentu, segala orang, hal, dan benda yang kita temui sepanjang hidup kita. Seperti ini kita terus bersentuhan dengannya. Tidak berhenti terus dalam menciptakan bentuk-bentuk karma. Jadi beginilah kehidupan ini dilalui. Jadi sentuhan ini. Ketika sentuhan lenyap, perasaan lenyap pula. Kemudian naskah sutra selanjutnya mengatakan yang di depan adalah ketika 6 landasan indera lenyap, sentuhan lenyap pula. Naskah berikutnya adalah ketika sentuhan lenyap, perasaan lenyap pula. Ketika perasaan lenyap, nafsu keinginan lenyap pula. Ketika nafsu keinginan lenyap, kemelekatan atau ikatan lenyap pula. Ketika kemelekatan atau ikatan lenyap, proses penjelmaan lenyap pula. Ketika proses penjelmaan lenyap, kelahiran lenyap pula. Ketika kelahiran lenyap, usia tua dan kematian, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan lenyap pula. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Sekarang adalah sepenuhnya membahas tentang lenyap. Sebelumnya adalah membahas tentang munculnya kondisi. Sekarang adalah membahas tentang pelenyapan, lenyapnya kondisi. Jadi, segala sentuhan, ketika kita datang ke dunia ini, bersentuhan dengan benda dan hal di dunia. Ketika ada sentuhan, maka dengan sendirinya akan ada perasaan. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Ini adalah lingkungan luar, perasaan kita. Jadi ada bersentuhan, akal indera mata bersentuhan dengan objek bentuk di luar. Hati kita akan muncul perasaan. Dari mana datangnya perasaan ini? Dari kesadaran. Kesadaran pikiran kita mulai merasakan, timbulkan nafsu keinginan dari merasakan. Jadi, ketika perasaan lenyap, nafsu keinginan lenyap pula. Ketika kita melihat suatu barang karena keperluan atau karena kebutuhan, atau hanya karena keinginan dan kesukaan saja. Apakah seperti ini? Atau karena selalu urusan perlu diperhitungkan seperti ini? Berhitung sampai akhirnya terus bagaimana? Beginilah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Merasakan setiap niat pikiran kita yang muncul, suka atau tidak suka, benci atau dendam. Semua ini muncul dan lenyap di antara dendam dan cinta. Karena ada cinta, maka ada melekat. Kita akan mengambil tindakan. Saya ingin mengambil, ingin membeli, saya ingin mendesain, saya ingin lain-lain. Semua ini di dalam melekat ini. Seandainya tidak ada benda-benda ini yang berhubungan dengan kita, seandainya tidak ada, maka kita tidak akan mengambil tindakan. Tidak akan tercipta karma. Jadi, ketika kemelekatan atau ikatan lenyap, proses penjelmaan lenyap pula, maka tidak menciptakan karma. Ketika proses penjelmaan lenyap, kelahiran lenyap pula. Jika kita tidak menciptakan karma, tidak mempunyai jalinan jodoh, budi, dan dendam dengan orang tua, kita tidak akan dilahirkan kembali atau datang untuk dilahirkan. Kita dari orang, masalah, dan benda. Dengan orang, dengan masalah, kalau tidak ada budi dan dendam, kita tidak akan bisa berkumpul. Lihatlah di atas bumi begitu banyak orang. Orang yang kita kenal ada berapa banyak? Tidak terlalu banyak. Orang yang ada budi, dendam, dan jodoh dengan kita baru bisa berkumpul dengan kita.
Jika tidak ada budi dan dendam, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam melalui tarikan jodoh seperti ini, kita juga tidak akan berkumpul satu sama lain di masa lalu. Kita menjalin jodoh baik, semua orang berkumpul. Kelompok besar kemudian pergi berbuat kebajikan. Di masa lalu yang ada dendam dan benci dengan kita, atau ketika membentuk sebuah komplotan, kemudian melakukan hal yang merugikan orang banyak, hal-hal yang tidak baik, atau menuntun kita pada arah tujuan yang menyimpang. Seperti ini, melakukan segalanya membawa kita melalui perjalanan hidup, sampai pada akhirnya adalah mati. Mati karena sakit, ataupun di dalam kehidupan, sangat banyak hal yang tidak sesuai keinginan. Semua adalah pada jalinan jodoh yang tidak baik ini, terus menarik kita. Usia tua, sakit, mati semua juga ada. Ini semua tidak dirasakan oleh semua orang. Gempa bumi sekarang ini, apakah Anda semua ada merasakan? Ada merasakan goncangan di pagi, subuh jam 3 lebih itu. Semua orang juga ada merasakan. Perasaan yang sangat jelas seperti ini, dengan yang sangat halus kita ciptakan, akumulasi, sudah merasakan yang sama. Ini adalah perasaan dari ujuk kasar. Sekarang gempa bumi ini adalah perasaan dari ujuk kasar. Pikiran yang bergejolak itu dinamakan niat pikiran yang halus. Niat pikiran yang halus tidak berhenti terakumulasi jadi seperti ini. Terakumulasi sampai pada proses perjalanan hidup yaitu lahir, usia, tua, sakit, dan mati. Proses perjalanan hidup ini semua adalah dalam kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Siapa yang terakhir di dunia tidak pernah ada kekhawatiran, tidak pernah ada kerisauan, tidak pernah ada keinginan, pernah ada keserakahan, tidak pernah berpikir untuk memiliki. Setiap orang juga ada. Ini adalah teliti dan halus. Di tengah kehidupan yang sangat teliti dan halus, kita sendiri tidak merasakan, melalui dengan begitu saja. Jadi dikatakan, ketika sentuhan lenyap, perasaan lenyap pula. Ketika perasaan lenyap, nafsu keinginan lenyap pula. Karena sentuhan tidak muncul, penampakan dari perasaan lenyap pula. Tanpa perasaan menentum batin, penampakan dari nafsu keinginan lenyap pula. Kita bersentuhan, asal kita dapat bersentuhan. Kita akan dapat merasakan bagaimana cara kita hambar terhadap perasaan. Karena kita sangat banyak. Semua adalah karena terikat oleh sebab dan kondisi yang menyebabkan kita menderita. Sehingga kita sekarang berbicara tentang pintu kembali pada penghapusan. Sekarang bagaimana kita melenyapkan yang bersentuhan? Perasaan kita hendak melekat atau memeliharanya? Ingin memiliki untuk diri sendiri atau berbagi dengan semua orang? Biksu tua itu mengajar muridnya, harus berbagi dengan semua orang, pahala kebajikan dan sebersih niat pikiran. Ini adalah satu esensi. Sebersih niat pikiran kamu adalah hendak menciptakan pahala kebajikan atau menjadi serakah untuk diri sendiri. Ini adalah sentuhan kita, perasaan dari sentuhan, perasaan kita. Jika kita tahu bagaimana berbagi dengan semua orang, ini adalah menciptakan berkah. Ingin memiliki untuk diri sendiri. Ini adalah nafsu keinginan. Cinta kasih. Ada sejenis cinta kasih tanpa pamrih. Cinta kasih ada cinta kasih yang posesif. Cinta kasih yang posesif akhirnya adalah menjadi tumpukan sampah. Seperti yang kita katakan, sebagian orang sudah tua sakit, cacat dan sakit. Orang tua yang kesepian. Kita memberikan bantuan pada mereka. Barang-barang kotor itu bukankah pada awalnya adalah akumulasi dari barang-barang yang dia inginkan? Maka dikatakan karena sentuhan tidak muncul. Seandainya sentuhan tidak menimbulkan keinginan, dengan sendirinya dia tidak akan mengambil barang tersebut ditumpuk ke dalamnya. Jika kita sebersih niat pikiran, jika tidak timbul pikiran jahat, maka kita tidak akan mengakumulasi banyak kerisauan dalam batin kita. Kita tidak akan menciptakan banyak karma buruk dalam sepanjang hidup kita ini, dalam kehidupan ini. Maka dikatakan, karena sentuhan tidak muncul, penampakan dari perasaan lenyap pula. Penampakan dari perasaan tidak ada lagi, tidak ada perasaan.
yang datang menuntun batin kita. Maka dari sendirinya, penampakan dari nafsu keinginan akan lenyap, maka tidak akan membangkitkan pikiran ingin memiliki untuk diri sendiri. Ketika nafsu keinginan lenyap, kemelekatan atau ikatan lenyap pula. Ketika kemelekatan atau ikatan lenyap, proses penjelmaan lenyap pula. Tanpa pikiran suka, penampakan dari kemelekatan atau ikatan lenyap pula. Tanpa pikiran penuh kemelekatan atau ikatan, bagaimana mungkin ada karma? Maka proses penjelmaan lenyap pula. Maka ketika nafsu keinginan lenyap, kemelekatan atau ikatan lenyap pula. Ketika kemelekatan atau ikatan lenyap, proses penjelmaan lenyap pula. Nafsu keinginan ini seandainya bisa melenyapkan rasa ingin memiliki untuk diri sendiri, maka dengan sendirinya kamu tidak akan memikirkan semuanya ini adalah kepunyaanku. Usaha semakin besar, masih mau lebih besar lagi. Saya ingin merantainya. Cabang saya bukan hanya 1-2, saya mau seluruh dunia. Seluruh dunia, saya akan terus melebarkan usaha saya. Kota ini adalah kepunyaan saya. Kemelekatan batin seperti ini, jika kita tidak memiliki pikiran nafsu keinginan, maka tidak ada batin yang melekat ini. Jadi, tanpa pikiran suka, penampakan dari kemelekatan atau ikatan lenyap pula. Kemelekatan atau ikatan dengan sendirinya akan lenyap. Batin yang tanpa kemelekatan, tidak ada kemelekatan, tidak akan melekat. Tidak melekat bahwa saya harus memiliki begitu banyak. Tidak perlu harus melekat. Jadi dengan sendirinya bagaimana mungkin ada karma? Dalam hal ini, mana mungkin ada karma? Jika kamu tidak melekat, barang-barang ini tidak kita miliki. Hal-hal ini tidak kita ciptakan, maka hal-hal ini tidak ada hubungan dengan kita. Kita tidak ada kemelekatan pada barang-barang ini. Itu bukan milik kita. Dengan sendirinya barang-barang ini, hal-hal ini semua perselisihan antar sesama. Tidak ada hubungannya dengan kita. Oleh karena itu, di mana kemudian akan ada proses penjelmaan? Tidak ada. Apakah kamu melakukan hal ini? Tidak. Apakah kamu memiliki barang ini? Tidak. Semua itu tidak ada. Jadi, dengan karma proses penjelmaan ini, jika kita tidak menciptakannya, tanpa proses penjelmaan, maka adalah lenyap. Ketika proses penjelmaan lenyap, kita tidak memiliki kemelekatan. Dengan sendirinya tidak memiliki apa-apa, maka akan murni. Ketika proses penjelmaan lenyap, kelahiran lenyap pula. Bekerjanya benih sebab mendatangkan kelahiran. Ketika karma dari proses penjelmaan telah lenyap, maka penampakan dari kelahiran lenyap pula. Ketika proses penjelmaan lenyap, kelahiran lenyap pula. Ketika tanpa kemelekatan, tidak menciptakan karma. Kita tidak akan memiliki jalinan hubungan apapun dari buah balasan, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam ini. Kita tidak akan memiliki. Jadi, ketika proses penjelmaan lenyap, kelahiran lenyap pula. Bekerjanya benih sebab mendatangkan kelahiran. Karena karma ini mendatangkan kelahiran kita di dunia ini. Terlahir di dunia ini. Di dunia ini akan ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Maka terjalinlah hubungan sangat menderita. Jadi bekerjanya benih sebab ini mendatangkan siklus kelahiran dan kematian yang tak henti-hentinya. Ketika karma dari proses penjelmaan telah lenyap, karma dari proses penjelmaan ini, jika kita sepenuhnya melenyapkan dengan sendirinya, penampakan dari kelahiran lenyap pula. Kita tidak akan memiliki kelahiran kembali di masa mendatang. Fenomena kehidupan dari ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam tidak mengikat kita lagi, tidak akan ada lagi. Ketika kelahiran lenyap, usia tua dan kematian, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan lenyap pula. Dikarenakan proses penjelmaan lenyap, maka ada kelahiran, lalu ada usia tua dan kematian. Bila tidak memiliki nafsu keinginan untuk kelahiran, siapa pula yang akan mengalami usia tua dan kematian? Makanya usia tua dan kematian lenyap pula.
Tanpa kelahiran, usia tua, dan kematian, maka kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan seketika lenyap semuanya. Sehingga, ketika kelahiran lenyap, usia tua dan kematian, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan lenyap pula. Apabila tidak ada kelahiran di kehidupan mendatang, maka tidak ada usia tua. Dikarenakan kita dilahirkan dan sangat menderita. Dilahirkan oleh ibu kita dan mulai merengek dan menangis. Ini dinamakan penderitaan. Hal pertama manusia terlahir di dunia, meninggalkan rahim ibu. Lalu kesakitan menghirup udara untuk pertama kalinya. Seluruh tubuh telanjang, dan kesakitan sekujur tubuh dan tulang. Rasa sakit dan penderitaan ini, kesakitan lalu menangis. Bayi mana yang tidak menangis saat dilahirkan? Dengan sendirinya akan menyakiti sekujur tubuhnya. Semua sel dan saraf bersentuhan langsung dengan luar, sehingga merasa kesakitan dan menangis. Inilah hal pertama saat dilahirkan di dunia. Karena adanya hal pertama saat dilahirkan di dunia, sudah menderita sejak dilahirkan. Mulai perlahan-lahan berada dalam kondisi di dunia yang dibawa sejak lahir, yang dipelajari kemudian hari. Demikian terus-menerus menciptakan kekuatan karma, sehingga demikianlah sebab dari proses penjelmaan dan kelahiran. Kelahiran, sehingga ada usia tua, penderitaan dari kematian, tua, sakit, mati, ketidakkekalan dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Gempa yang baru terjadi, bersyukur melewatinya dengan selamat. Jika gempa tersebut lebih besar lagi, getarannya lebih kuat, mungkin kita tidak akan aman duduk di sini lagi. Gempa merupakan peringatan dari ketidakkekalan, tetapi kita masih bisa aman di tempat ini. Bukankah semuanya harus disyukuri? 4 unsur alam tidak selaras dalam kehidupan manusia. Kapan ketidakkekalan terjadi? Tidak tahu. Pada proses perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya ini. Gempa baru terjadi, mengatakan sekarang kita mengalami gempa. Sekarang akan mengatakan tadi. Waktu yang sama demikian berlalu, maka kata-kata juga berbeda. Perbedaan tadi, sekarang, beberapa saat lagi akan mengatakan tadi. Demikian berulang-ulang, waktu terus berlalu. Masa kehidupan lampau, masa kehidupan sekarang, yang diciptakan pada masa lampau, kita nikmati pada masa kehidupan sekarang, yang diciptakan pada masa kehidupan sekarang, akan dinikmati pada kehidupan mendatang. Sehingga seperti demikian, 12 nidana terus menuntun. Kita demi memahami sumber penderitaan. Buddha membabarkan kepada kita ajaran 4 kebenaran mulia, 12 nidana, supaya kita memahami penderitaan adalah demikian. Berharap kita setiap orang membangkitkan tekad untuk melenyapkan penderitaan. Jika jalinan jodoh ini lenyap, maka tidak ada penderitaan akan kelahiran dan kematian, sehingga dikatakan mati dalam usia lanjut. Bila tidak memiliki nafsu keinginan untuk kelahiran, niat pikiran kita muncul. Niat pikiran ini merupakan mulainya nafsu keinginan. Kelahiran dan kematian ini tidak memiliki nafsu keinginan untuk kelahiran. Jika kita melenyapkan nafsu keinginan, walaupun mati dalam usia lanjut, maka karma akan lenyap. Kalian lihat, kemarin telah disampaikan, orang yang melatih diri mendengarkan dharma, ada berapa banyak orang lansia yang berkata kepada master, telah cukup, sudah puas. Dalam kali ini mengelilingi Taiwan, saya melihat sekelompok murid yang lansia. Ada yang sedang sakit datang melihat master. Dia akan dengan tenang dan leluasa mengatakan, telah cukup, telah puas. Karena ketika saya masih muda, telah mulai melakukan suci. Kehidupan saya telah berlimpah, telah cukup. Begitu leluasa menghadapi kelahiran dan kematian. Dia sangat yakin, dia telah melakukan banyak hal yang baik, sehingga dikatakan kelahiran dan kematian demikian kelahiran kematian. Orang yang tidak paham akan prinsip kebenaran akan takut mati, maka muncul ketakutan.
Memahami prinsip kebenaran, ini merupakan hukum alam. Beruntung pada masa kehidupan saya melakukan kebajikan. Melakukan satu kebajikan, lebih baik daripada melafalkan sutra selama 10 tahun. Kehidupan saya demikian dilewati, saya merasa puas, sehingga tidak ada kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan akan kelahiran, tua, dan mati. Ini semua sudah tidak ada. Walaupun sudah tua, tetapi tidak khawatir kapan nyawa berakhir. Tidak khawatir telah cukup pada masa kehidupan sekarang. Sebelumnya dijelaskan tentang dharma dari kemunculan, adalah penderitaan muncul dari pengkondisian, dibangkitkan oleh benih dari perbuatan. Sekarang dijelaskan tentang dharma dari pelenyapan adalah jalan dan pelenyapan dari pengkondisian, dikarenakan telah memahami kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan, mampu menghapus 12 nidana dan merealisasikan kebahagiaan dari nirvana. Sehingga sebelumnya disampaikan, dharma dari kemunculan, kelahiran, kita lahir di dunia, yang disampaikan sebelumnya, kebodohan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Kesadaran mengkondisikan batin jasmani. Batin jasmani mengkondisikan 6 landasan indera. 6 landasan indera mengkondisikan sentuhan. Sentuhan mengkondisikan perasaan. Perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Nafsu keinginan mengkondisikan kemelekatan atau ikatan. Kemelekatan atau ikatan mengkondisikan proses penjelmaan. Proses penjelmaan mengkondisikan kelahiran. Kelahiran mengkondisikan usia, tua, dan kematian. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan adalah seperti ini terus mengkondisikan. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah berbalik kembali untuk melenyapkan. Melenyapkannya dulu 12 nidana. Yang dibicarakan beberapa hari sebelumnya adalah dharma dari kemunculan. Sekarang adalah dharma dari pelenyapan. Harus bagaimana berbalik kembali untuk melenyapkannya? Kerisauan dan kegelapan batin pada masa lalu adalah muncul seperti ini. Sekarang, kita harus bagaimana melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Ini semua dilenyapkan. Dengan sendirinya kita akan menghadapi kelahiran dan kematian dengan nyaman dan leluasa. Sekarang dijelaskan tentang dharma dari pelenyapan ini. Jika dapat memahami jalan dan pelenyapan dari pengkondisian, kegelapan batin dalam kehidupan manusia, jalan yang dilewati, semuanya dilenyapkan. Yang sekarang ingin kita tapaki adalah jalan bodi yang besar dan lurus. Jalan bodi yang besar dan lurus adalah demikian rata. Bahkan kita bisa dari kondisi manusia awam menuju kondisi Buddha. Itu adalah praktik jalan bodhisattva. Sehingga berharap kita setiap orang harus bersungguh hati pada niat pikiran saat ini. Niat pikiran pada saat ini, jika kita dapat memahami, sudah memahami, dikarenakan telah memahami kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dharma yang datang dan pergi pada 12 nidana, jika kita paham, maka kita akan membuktikan kebahagiaan dari keheningan dan pemadaman. Inilah batin kita yang tanpa kerisauan. Maka, tiada lagi ketakutan, bebas dari pandangan keliru dan pikiran penuh khayalan. Demikian akan menjauhi, demikian kita setiap hari akan mengetahui niat pikiran yang muncul. Niat pikiran yang teliti dan halus ini, kita sering dapat memahami. Sekarang saya melakukan hal apa? Apakah pantas dilakukan? Yang seharusnya dilakukan, kita harus giat. Yang tidak seharusnya dilakukan, kita harus segera memutuskan. Inilah memahami pelenyapan. Cara melenyapkan kegelapan batin. Demikian, jalinan jodoh ini, kondisi luar sebagai kondisi pendukung, akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Setelah memahami jalinan jodoh, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh kita bersentuhan dengan kondisi luar.
rupa, suara, wewangian, rasa, dan sentuhan, kondisi ini, kesadaran kita jelas, maka kita tidak akan melakukan kesalahan. Demikian batin kita akan selalu aman dan tentram. Inilah kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.